Persamaan dan perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Selanjutnya, kita masuk pada karakteristik dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter. Pengembangan soft skill dan karakter dilakukan melalui proyek dan penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Ini bermaksud pembelajaran berfokus pada materi esensial, relevan, dan mendalam, sehingga ada waktu cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel merupakan keleluasan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya, pilihan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Yang pertama, mandiri belajar. Belajar mandiri berarti belajar secara berinisiatif dengan ataupun tanpa bantuan orang lain dalam belajar. Yang kedua, mandiri berubah. Mandiri berubah artinya sudah memanfaatkan sepenuhnya platform Merdeka Mengajar yang disiapkan oleh Kemendikbudristek, memilih CP, TP, ATP, perangkat ajar, asesmen, dan lain sebagainya di platform ini, yang juga sudah memuat segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mandiri berbagi. Satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Nah, apa sih kurikulum 2013 ini? Jadi, kurikulum 2013 merupakan suatu kurikulum dengan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan yang bermakna luas bagi peserta didiknya. Nah, kurikulum ini mengintegrasikan 4 aspek penilaian. Yang pertama, aspek pengetahuan. Yang kedua, aspek keterampilan. Yang ketiga, aspek sikap. Dan yang keempat, aspek perilaku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan kurikulum 2013. Yang pertama adalah memperkenalkan kehidupan kepada siswa sesuai dengan penerapan konsep learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together yang diterapkan pada pembelajaran abad ke-21. Nah, apa sih learning to know itu? Dan apa itu learning to be dan learning to do serta learning to live together? Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Learning to know dapat diartikan belajar untuk mengetahui. Maksudnya di sini, ketika kita belajar, kita bukan hanya sebatas menghafal, tetapi kita perlu ada pemahaman tentang materi tersebut. Selanjutnya, learning to do. Learning to do ini dapat diartikan sebagai belajar untuk berkarya. Nah, di mana hal ini juga dapat diartikan bahwa apa-apa yang kita pelajari juga harus dapat kita implementasikan atau dapat kita lakukan dan kita jadikan sesuatu yang dapat membantu kehidupan kita. Selanjutnya ada learning to be. Nah, ini dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Nah, kita sebagai manusia haruslah menemukan jati diri kita melalui belajar. Yang terakhir adalah learning to live together, yang dapat diartikan sebagai belajar untuk hidup bersama. Apa sih maksudnya? Nah,
Maksudnya, dengan ini kita mengetahui dan kita dapat melakukan sesuatu dari apa yang kita pelajari. Selanjutnya, kita dapat melakukannya untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, tujuan yang kedua adalah memberikan pengalaman penting. Nah, tujuan yang kedua adalah untuk memberikan pengalaman pentingnya belajar dalam kehidupan untuk menyusun dan mengelola kehidupan secara sistematis. Nah, tujuan yang ketiga adalah untuk memberikan fasilitas untuk belajar atau fasilitas of learning kepada siswa. Dan tujuan yang terakhir adalah menciptakan pembelajaran yang kondusif untuk membangun kompetensi siswa. Oke, selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari kedua kurikulum ini. Nah, yang pertama itu adalah dari segi tujuan. Untuk kurikulum Merdeka itu sendiri, tujuannya yaitu untuk memperkuat karakter dan moral siswa. Sementara tujuan dari kurikulum 2013 ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa di berbagai bidang. Nah, selanjutnya itu adalah dari segi pendekatan. Untuk kurikulum Merdeka itu sendiri menggunakan pendekatan karakter dan keterampilan, sedangkan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan kompetensi. Nah, selanjutnya itu adalah dari segi kelas. Nah, untuk kurikulum Merdeka itu sendiri ditujukan untuk kelas 1 sampai 6 SD, sedangkan kurikulum 2013 bisa digunakan dari SD hingga SMA. Nah, selanjutnya itu adalah dari segi mata pelajaran. Nah, untuk kurikulum Merdeka itu sendiri menekankan pada pembelajaran karakter dan moral, sedangkan kurikulum 2013 ini memiliki mata pelajaran yang lebih lengkap dan terstruktur. Nah, selanjutnya itu adalah dari segi penilaian. Untuk kurikulum Merdeka itu sendiri menggunakan penilaian non-akademik, sedangkan untuk kurikulum 2013 menggunakan penilaian akademik yang lebih terstruktur. Nah, selanjutnya itu adalah pelaksanaan dari segi pelaksanaan. Nah, untuk kurikulum Merdeka itu sendiri lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada guru atau kita sebagai guru untuk mengembangkan pembelajaran. Sedangkan kurikulum 2013 ini lebih terstruktur dan memiliki pedoman yang sangat amat jelas seperti itu. Selanjutnya adalah persamaan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, yang pertama itu adalah persamaannya yaitu menggunakan standar nasional pendidikan dan sistem pendidikan nasional sebagai kerangka dasarnya. Nah, selanjutnya itu adalah menggunakan sikap sosial, keterampilan, pengetahuan sebagai aspek kompetensi tujuannya. Nah, selanjutnya itu adalah menggunakan jam pelajaran selama 900 menit per minggu sebagai standar kurikulumnya, seperti itu. Oke, selanjutnya itu adalah kesimpulan dari kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Nah, untuk kurikulum itu sendiri merupakan serangkaian pembelajaran yang mencakup banyak hal seperti mata pelajaran, metode pembelajaran, serta pembelajaran yang ditempuh di dalam dunia pendidikan, serta telah disesuaikan dengan kondisi dan jenjang pendidikan masing-masing. Nah, untuk kurikulum berkembang dari waktu ke waktu dan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kurikulum ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena apa? Karena kurikulum ini digunakan oleh pakar-pakar pendidikan yang lebih inovatif dan dapat mencapai tujuan pendidikan yang selama ini didamba-dambakan atau diharapkan. Nah, dalam hal ini, kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 dalam pembelajaran menengah atas atau SMA, adanya kurikulum yang dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan zaman, menandai keberhasilan pendidikan dari suatu negara. Nah, guru dan peserta didik dapat merespon perubahan dari kurikulum tertentu sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di era digital seperti sekarang ini. Seperti itu. Nah, itu dia tadi pemaparan materi dari kami kelompok 2. Dari tadi kita sudah membahas tentang apa itu kurikulum Merdeka,
dan apa itu kurikulum 2013, dari persamaan hingga perbedaan. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada penyampaian materi yang kurang jelas. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.